Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair teman-teman. Kaifa halukum? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Putri Zulhijjah. Saya mahasiswi semester 5 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Tapi sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu terkandung banyak akan ilmu-ilmu serta kaidah-kaidah. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Yang apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gramatikal bahasa, susunan tatanan bahasa, bagaimana sih cara kita membuat kalimat yang benar dan sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Nah, berkaitan dengan kalimat, dalam membuat kalimat bahasa Arab itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah isim, dan yang ketiga adalah huruf. Yang pertama fi'il. Fi'il biasa kita sebut dengan kata kerja, sedangkan isim disebut juga dengan kata benda, dan huruf biasanya digunakan sebagai kata keterangan. Dari 3 bagian tersebut, saya akan memfokuskan membahas satu materi saja, yaitu tentang isim. Apa itu isim? Pengertian isim. Isim secara bahasa berarti kata benda. Sedangkan secara istilah, isim itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan kepada nama hewan, nama manusia, nama benda, atau nama-nama lainnya. Kita memberi contoh untuk isim. Contohnya seperti kolamun. Kolamun artinya pulpen. Itu termasuk ke dalam kata benda, berarti dia masuk ke dalam kategori isim. Contoh lagi, dajajatun yang berarti adalah ayam. Berarti dia termasuk ke dalam nama hewan. Nama hewan masuk ke dalam kategori isim. Contoh lagi, urrosatun, baitun, rumah. Contoh lagi, kursiyun, kursi, nama benda. Nah, itu semua disebut dengan isim, yaitu setiap nama yang berkaitan dengan hewan, dengan benda-benda, dengan manusia, itu masuk ke dalam kategori ismun. Dan isim terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada isim mufrad, ada isim tasniyah, dan ada isim jamak. Apa ya perbedaan dari ketiga isim tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada kata bilangan satu atau tunggal. Jadi isim itu kan kata benda. Kata bendanya itu hanya berjumlah satu saja. Saya berikan contoh terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti sebuah buku. Bukunya hanya berjumlah satu. Sebuah baju, sebuah kayu, sebuah kursi, hanya ada satu saja. Kemudian adapun contoh isim mufrad dalam bahasa Arab, yaitu contohnya muslimun, seorang muslim. Kitabun, sebuah buku. Bukunya hanya berjumlah satu atau tunggal. Kemudian contohnya lagi libasun. Contoh lagi yaitu bakorotun. Bakorotun, seekor sapi. Sapinya hanya berjumlah satu. Jadi isim mufrad itu adalah kata benda yang mana katanya itu menunjukkan pada bilangan tunggal atau satu saja. Pembahasan yang kedua yaitu isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim atau kata benda yang menunjukkan pada bilangan ganda, atau kata bendanya itu berjumlah 2. Berjumlah 2, jadi ada 2 kursi, 2 pulpen, 2 tas. Nah, dalam isim tasniyah ini terdapat sebuah rumus yang mana ketika awalnya isim mufrad, kita ingin merubahnya kepada isim tasniyah. Yang awalnya berjumlah 1, kita ingin merubahnya kepada 2, itu di sini terdapat rumusnya. Apa itu rumusnya? Yang pertama adalah isim mufrad bisa ditambahkan dengan alif dan nun, atau yang kedua
isim mufrad ditambahkan dengan ya dan nun. Contohnya bagaimana? Yuk kita masuk ke contohnya. Yang pertama, contohnya isim mufrad ditambahkan dengan alif dan nun. Kita memakai contoh isim mufrad kata muslimun, seorang muslim. Seorang muslim kan awalnya satu. Nah, kita ingin menjadikannya tasniyah atau menjadi musanna, menjadi dua orang muslim. Yaitu kita bisa menambahkan dengan alif dan nun. Maka jika digabung isim mufrad ditambah alif dan nun menjadi muslimani. Jadi nanti maknanya tidak seorang lagi, tapi dua orang. Atau kita bisa pakai rumus yang kedua, yaitu dengan isim mufrad ditambahkan ya dan nun. Contohnya muslimaini. Awalnya muslimun ditambahkan ya dan nun, jadinya muslimaini. Contoh lagi, kita menggunakan mufrad kitabun. Awalnya sebuah buku. Kita ingin menjadikan tasniyah, menjadikannya dia berjumlah dua buku. Maka kita bisa menambahkan isim mufrad dengan alif dan nun. Berarti kitabun ditambahin alif dan nun menjadi kitabani. Atau isim mufrad kitabun kita tambahin dengan ya dan nun, berarti menjadi kitabaini. Kita berikan contoh yang lain. Contohnya kata kosakata atau mufradat kolamun. Awalnya kolamun, sebuah pulpen, hanya satu. Kita ingin menjadikannya menjadikan dua buah pulpen. Berarti kita tambahin alif dan nun. Kolamun, kolamani. Atau dengan ya dan nun. Kolamun, kolamaini. Seperti itu. Kita contoh lagi, baitun. Awalnya sebuah rumah. Bisa nggak nih menjadi dua rumah? Bisa. Kita tambahin aja alif dan nun. Baitun, baitani. Atau ya dan nun. Baitun, baitaini. Nah, itu merupakan salah satu kuncinya atau rumusnya ada di dua itu, menggunakan alif dan nun atau ya dan nun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah isim jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak adalah isim atau kata benda yang menunjukkan kepada lebih dari dua kata. Tadi yang pertama, kalau untuk bilangan satu kan mufrad, kalau untuk dua musanna atau tasniyah. Untuk yang lebih dari dua itu masuknya kepada jamak, namanya jamak. Adapun jamak itu terbagi kepada 3 bagian. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan satu lagi ada jamak taksir. Dan ketiganya ini sangat berbeda. Apa ya perbedaan dari ketiga tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Macam jamak yang pertama yaitu adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah isim atau kata benda yang menunjukkan jumlah bilangan lebih dari 2 untuk berjenis laki-laki. Jadi yang mudzakkar salim ini khusus untuk yang berjenis laki-laki. Nah, bagaimana sih cara kita membuat yang awalnya isim mufrad itu menjadi kepada jamak mudzakkar salim? Di sini kita memiliki rumus, teman-teman. Sama seperti yang tadi tasniyah. Yaitu rumusnya adalah yang pertama, isim mufrad ditambahkan dengan waw dan nun. Atau rumus yang kedua adalah isim mufrad bisa ditambahkan dengan ya dan nun. Kita masuk ke dalam contoh. Kita mengambil contoh kata isim mufrad muslimun. Bagaimana cara kita menjadikannya sebagai jamak mudzakkar salim? Kita pakai rumus yang pertama, yaitu isim mufradnya ditambahin dengan waw dan nun. Contohnya kita menggunakan muslimun dalam isim mufradnya, maka bisa kita tambahkan waw dan nun, rumus yang pertama. Maka apabila ditambahkan menjadi muslimuna, yang awalnya muslimun menjadi muslimuna. Atau rumus yang kedua, isim mufrad yaitu muslimun kita tambahkan dengan ya dan nun, maka yang awalnya muslimun menjadi muslimina. Muslimun menjadi muslimuna dan muslimina. Kita memakai contoh yang kedua. Contohnya adalah
mu'minun. Itu mu'minun termasuk ke dalam isim mufrad. Nah, bagaimana kita menjadikannya jamak atau lebih dari dua? Yaitu yang pertama ditambahin waw dan nun. Berarti mu'minun mu'minuna, atau menggunakan rumus yang kedua, ya dan nun. Berarti mu'minun mu'minina. Itu merupakan rumusnya. Contohnya lagi, isim mufradnya zaidun. Kita jadikan jamak mudzakkar salim, berarti kita tambahkan waw dan nun. Awalnya zaidun menjadi zaiduna. Atau tambahin ya dan nun. Awalnya zaidun, isim mufrad menjadi zaidina. Seperti itu teman-teman untuk isim mudzakkar salim. Macam yang kedua adalah jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah bentuk jamak atau bentuk plural. Jadi isim kata benda yang menunjukkan kepada lebih dari dua, akan tetapi yang ini untuk jenis perempuan. Kalau yang jamak mudzakkar salim kan lebih dari dua, tapi untuk laki-laki. Sedangkan kalau yang jamak muannas salim, yaitu isim atau kata benda yang bilangannya lebih dari dua, tapi untuk perempuan. Nah, di jamak muannas salim juga memiliki rumus sama seperti mudzakkar. Nah, apa rumusnya? Yaitu isim mufrad ditambahkan alif dan ta. Contohnya, kita langsung ke contoh, yaitu muslimatun. Awalnya itu adalah isim mufrad muannas. Nah, kita ingin menjadikannya jamak muannas salim. Berarti muslimatun tinggal kita tambahkan dengan alif dan ta menjadi muslimatun. Yang kedua contohnya adalah mu'minatun. Itu merupakan isim mufrad muannas. Kita ingin menjadikannya jamak muannas salim, maka bisa kita tambahkan alif dan ta, yaitu menjadi mu'minatun. Awalnya mu'minatun jadi mu'minatun. Awalnya muslimatun menjadi muslimatun. Jenis yang ketiga yaitu ada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah isim atau kata benda yang menunjukkan kepada lebih dari dua, sama, tapi perbedaannya kalau di jamak taksir ini dia merubah dari bentuk mufradnya. Kalau misalkan sebelumnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu tidak merubah dari bentuk mufradnya, akan tetapi hanya menambahkan saja di akhirnya. Nah, sedangkan kalau misalkan jamak taksir dia merubah dari bentuk mufradnya kepada bentuk jamak ini tuh merubah, entah adanya penambahan, adanya pengurangan, atau adanya perubahan dalam harokat huruf. Contohnya, awalnya isim mufrad kitabun, dia berubah harokat menjadi kutubun. Contohnya lagi, kolamun, isim mufradnya kan kolamun. Nah, kalau jamak taksirnya menjadi aqlamun, dia ada penambahan huruf di dalamnya. Contohnya lagi yaitu seperti isim mufrad baitun, maka menjadi jamak taksirnya adalah menjadi buyutun. Jadi di situ terdapat perubahan penambahan huruf, terdapat juga perubahan pada harokat. Contohnya lagi, masjidun berubah menjadi masajidun. Kita berikan contoh yang lain. Isim mufradnya adalah babun, pintu. Kalau menjadi jamak taksir yaitu menjadi abwabun. Nah, itulah perbedaan antara jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai pada semua pembahasan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kakak akan memberikan sebuah games dulu untuk mengingat-ingat kosakata serta pembelajaran yang tadi kita telah pelajari. Bisa dilihat di samping ini. Di sini terdapat mufradat atau kosakata. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan juga jamak. Dimana nanti di bagian kosongnya kalian harus menjawab ya. Jadi awalnya kakak bilang
kosakatanya. Kemudian di pas bagian yang kosongnya kakak akan mengasih jeda waktu dan kalian harus menjawabnya. Tidak boleh ada yang curang ya. Oke, kita ke mufradat yang pertama, yaitu isim mufradnya adalah qalamun. Maka isim tasniyahnya apa ya? Ayo diingat-ingat kembali. Silahkan. Oke, sudah? Kalau sudah, isim jamaknya adalah aqlamun. Dikunci ya jawabannya. Kita ke mufradat yang kedua, yaitu ada isim mufradnya muslimun dan isim tasniyahnya musannafnya muslimani. Nah, isim jamaknya masih kosong nih. Ayo kalian jawab ya di rumah masing-masing sambil diingat-ingat. Apa jamak dari muslimun, muslimani? Maka jamaknya menjadi, diingat-ingat rumus yang tadi. Oke, sudah? Kita lanjut ke mufradat yang ketiga, yaitu masjidun. Masjidun isim mufradnya, isim musananya masih kosong nih teman-teman. Coba diisi isim musananya apa? Sudah dapat jawaban? Oke, kalau isim jamaknya adalah masajidun. Yang terakhir yaitu ada babun. Babun isim mufradnya. Nah, yang kosong isim tasniyah sama isim jamak. Coba dijawab ya teman-teman. Kakak tunggu. Oke, sudah dapat jawabannya? Oke, dikunci jawabannya. Jangan ada yang melihat dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Yang pertama adalah qalamun. Qalamun isim mufradnya, qalamani isim musannahnya atau tasniyahnya, aqlamun isim jamaknya. Ayo, siapa yang benar jawabannya? Nah, jadi kalau digabung jadi qalamun, qalamani, aqlamun. Nah, yang kedua adalah muslimun. Isim mufradnya muslimun, isim tasniyahnya muslimani. Nah, jamaknya nih tadi, jamaknya adalah muslimunah. Siapa yang benar? Jawabannya muslimunah. Wah, kalian hebat. Nah, yang ketiga adalah masjidun. Masjidaini atau masjidani, masajidun. Ada yang benar lagi? Good job. Nah, yang ketiga, yang keempat yaitu babun. Babun isim itu isim mufradnya, sedangkan isim musannahnya babani dan isim jamaknya adalah abwabun. Ada yang benar dari awal dan akhir? Kalian hebat, berarti kalian memperhatikan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ketika belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.